Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu di dalam minggu yang terakhir dalam bulan Agustus tahun 2020 ini. Topik pada minggu ini adalah berbicara tentang bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk membawa damai, bukan untuk membawa damai secara fisik di muka bumi ini. Walaupun ini didengung-dengungkan secara ramai ketika kita merayakan Natal, lagu-lagu pujian yang mengatakan bahwa Yesus itu membawa damai, tetapi kita melihat satu fakta di dunia ini bahwa bumi ini dari abad ke abad tidak pernah berhenti menghadapi peperangan. Lantas orang-orang Kristen berpikir akan ada damai dalam arti tidak ada penjahat, tidak ada perang, tidak ada persaingan ekonomi, dan cara berpikir seperti itu menurut saya adalah naif. Karena kenyataannya perang terjadi di mana-mana. Ironisnya perang-perang besar terjadi di Eropa yang notabene adalah pada waktu-waktu itu merupakan masyarakat Kristen. Bahkan pelaku Holocaust atas orang-orang Yahudi, orang-orang Gypsy di Jerman, Polandia pada Perang Dunia Kedua, pelaku-pelakunya adalah orang-orang Kristen. Pada abad pertengahan terjadi perang 30 tahun antara kelompok Protestan dan Katolik, dan itu menimbulkan kerugian yang cukup besar dari kedua belah pihak. Ada desa, ada kota yang sampai penduduknya pada akhir perang itu tinggal separuh karena terbunuh dalam peperangan itu. Pada abad 11, yaitu tepatnya tahun 1096, seorang paus bernama Urbanus II mendeklarasikan perang untuk membebaskan Yerusalem melawan orang-orang Muslim yang pada waktu itu menguasai Syria dan Yerusalem. Dan perang ini berlanjut selama 4 abad, baru berakhir pada penaklukan Konstantinopel atau Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Ini perang yang paling lama pernah terjadi di muka bumi ini ya selama 4 abad. Jadi kalau kita lihat semuanya itu apa yang damai? Mengapa bangsa-bangsa Eropa yang sudah menjadi Kristen, baik Katolik Roma, Katolik Ortodoks, Protestan, Anglikan, tetap menjadi bangsa-bangsa yang haus perang dan melakukan peperangan brutal, penjajahan, ya, perbudakan, dan ini tidak berbeda dengan agama-agama lain. Bahkan di Amerika sudah mendekati dunia modern dan dunia beradab, terjadi perang sipil atau perang saudara besar dari 12 September 1861 sampai 9 April 1865, ya 4 tahun. Karena orang-orang Amerika di bagian selatan ingin supaya perbudakan tetap berlaku di bumi Amerika Serikat. Padahal orang-orang bagian selatan ini adalah pemeluk Kristen yang taat. Ya rata-rata mereka adalah gereja Baptis. Nah, dalam pertempuran Antietam tahun 1865, ya 17 September 1865, adalah pertempuran yang paling brutal dalam perang sipil di Amerika ini, dan banyak memakan korban. Tercatat hampir 23.000 tentara yang menjadi korban dalam perangan itu, baik di pihak utara maupun pihak selatan. Alasannya bahwa dunia tidak akan menikmati damai yang nyata berdasarkan fakta-fakta tadi adalah satu, karena Tuhan memang tidak pernah menjanjikan damai secara fisik. Dua, dalam diri manusia ada naluri dosa yang menyeret satu dan lainnya saling membenci dan membinasakan. Tiga, manusia harus bertanggung jawab untuk melepaskan huk perhambaan dosa. Jadi saudara tidak secara mistis diubah, ya, didaur ulang begitu sehingga saudara bisa berbeda, ya, berbeda sama sekali dari sifat lama menjadi sifat baru. Ini sebuah perjuangan ketat untuk bisa saudara dan saya diubahkan. Itu sebabnya manusia harus bertanggung jawab melepaskan huk perhambaan dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan karena Tuhan memang tidak pernah menjanjikan damai secara fisik. Karena apa? Perdamaian secara fisik tidak akan pernah terwujud selama manusia tidak mau berdamai dengan Allah walaupun ia beragama Kristen. Saudara, fakta membuktikan bahwa
gereja dalam perjalanan sejarah, bahkan di abad yang modern ini pecah satu dengan yang lainnya, organisasi pecah satu dengan lainnya, gembala, bahkan yang satu aliran pun pecah, rebutan, bahkan ayah dan anak saling tuntut-menuntut untuk bisa menguasai sebuah aset gereja, dan itu fakta. Saudara, perdamaian dengan Allah akan berakibat berseteru dengan penguasa dunia. Nah, ini yang menjadi berat bagi banyak orang, ya, termasuk orang-orang Kristen. Kenapa? Karena manusia udah terlanjur menikmati karakter dunia, menikmati kenikmatan dunia, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ekstrim kirinya misalnya ada orang-orang yang sudah menikmati dengan kehidupan yang jahat, ya, secara jasmani, secara fisik itu jahat, seperti orang-orang yang suka melakukan pembunuhan, orang yang suka merampok, mencuri, orang yang senang menyiksa anak, menyiksa istri, ya. Ini orang-orang yang kejam, orang-orang yang suka berzina, prostitusi, dan sebagainya. Itu ekstrim kiri. Tapi ada orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka itu sebetulnya masih hidup di dalam kubangan dosa, yang tetapi adalah ekstrim kanan. Misalnya apa? Orang-orang yang di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9 itu, orang-orang yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan tetapi hatinya jauh. Itu adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang suka berpura-pura. Itu ekstrim kanan, dan terus dua-duanya tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kita terjebak di dalam dunia yang seperti itu. Kita berpikir bahwa kita ini orang saleh, kita berpikir kita orang baik, tetapi sebetulnya kita masih berseteru dengan Tuhan. Karena kita tidak mau melepaskan dunia ini. Ada orang-orang Kristen yang melayani, tetapi masih memiliki karakter yang buruk. Karakter yang jahat, mudah tersinggung, kepala, mudah sakit hati, mendendam, sombong, iri hati. Nah, ini masih dalam kelompok ekstrim kanan yang saya sebut tadi. Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan 37 adalah pernyataan Tuhan bahwa berdamai dengan Allah adalah perkara yang sulit. Saya akan bacakan dari ayat 34 sampai dengan ayat 37. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu hanya membaca ayat 34, ayat 37 sepenggal saja, keluar dari konteksnya, maka akan terlihat sepertinya kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kekristenan yang jahat, karena membuat sebuah keluarga itu porak-poranda, membuat sebuah keluarga itu tidak mengalami keharmonisan. Kalau kita hanya menelan bulat-bulat apa yang tertulis di dalam ayat-ayat ini, ya. Tetapi tentu maksudnya Tuhan tidak seperti itu. Kalau kita hanya memandang satu sisi saja tanpa melihat ayat-ayat yang lainnya atau firman Tuhan yang lainnya, maka saudara itu seperti orang buta menuntun orang buta, akhirnya nyemplung ke lubang. Kita harus melihat maksud Tuhan di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 37 itu di dalam konteks bahwa kita manusia itu secara turun-temurun itu mewarisi kodrat dosa dari nenek moyang, mewarisi karakter, mewarisi perlukaan-perlukaan, ideologi, kita mewarisi filsafat yang sebetulnya di hadapan Tuhan itu tidak berkenan. Sebagai contoh, waktu adalah uang. Nah, orang dipacu untuk mengejar uang, yang bekerja dengan sekuat tenaga sampai tidak punya waktu untuk beribadah, sampai tidak punya waktu untuk keluarga, karena mengejar uang, karena mengejar kekayaan. Itu filsafat dunia. Kita seringkali sudah tercemar dengan pengaruh-pengaruh yang seperti itu. Tuhan kita mau melepaskan semuanya itu. Semua yang menjadi ikatan batin, ikatan jiwani kita, bahkan yang diturunkan, bahkan yang diwarisi dari nenek moyang, dari orang tua, itu harus berani dilepaskan.
Nah, Tuhan berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Karena Tuhan mau mengiris, mau memotong semua yang tidak berkenan pada Tuhan, semua yang diwarisi dari nenek moyang, dari orang tua, dari masyarakat dan sekitarnya. Tuhan datang supaya ada umat yang menjadi serupa dengan beliau. Kita membaca dari firman Tuhan di 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Dia maksudnya adalah Tuhan Yesus, ia wajib berarti harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia wajib atau dia harus hidup sama seperti gayanya Tuhan Yesus waktu dia inkarnasi menjadi manusia. Tuhan mau umatnya memiliki kualitas hidup, cara berpikir, kebiasaan, karakter seperti Tuhan. Itu yang menjadi tuntutan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan bahwa tidak mudah menjadi orang yang mengaku dirinya murid Yesus, tidak mudah menjadi orang Kristiani. Kalau sekarang orang sudah bangga jika dia punya kalung salib yang gede-gede itu ya, atau anting salib begitu, dia bangga sepertinya sudah menjadi orang Kristen ya. Tetapi Tuhan mau kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, kekristenan yang sejati itu adalah ketika seseorang memilih mau hidup seperti Kristus, memiliki gaya hidup seperti Kristus. Tapi bukan berarti bahwa saudara terus kemudian hidupnya terus tidak menikah, terus hidup di hutan atau di gunung, di rumah yang terpencil, ya, tidak punya usaha dan sebagainya. Bukan seperti itu maksudnya. Itu sebabnya perlu pendidikan ulang dalam diri kita supaya kita bisa mencapai seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 dan 10 saya seringkali membahas ini. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita bisa mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa? Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-9b. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Saudara, ini bukan hanya bicara tentang roh malaikat. Setiap manusia di dalam Kejadian pasal yang kedua, ketika manusia diciptakan dari debu dan tanah, Tuhan melihat kita ini sempurna, penciptaan yang sempurna. Terus kemudian Tuhan mengembuskan rohnya. Jadi di dalam diri kita ada roh yang dihembuskan dari Allah. Ada DNA-nya Allah. Itu sebabnya tidak salah kalau kita mengatakan bahwa kita keturunan dari yang ilahi. Karena kita memiliki roh yang berasal dari Allah, bukan roh yang berasal dari dunia ini. Tetapi karena Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal yang ketiga jatuh di dalam dosa, maka di dalam pasal yang ke-6 roh Allah itu diambil kembali, dan kekosongan ini diisi dengan roh-roh jahat, iblis, sehingga karakter manusia dari abad ke abad, dari waktu ke waktu, makin lama bukan makin mirip dengan Bapa surgawi, tetapi makin mirip dengan Bapa duniawi, yaitu iblis dengan segala karakter yang jahat. Nah, saudara, karena kita terlanjur lama dari turun-temurun, dari generasi ke generasi, terlalu lama kita mengikuti cara dunia, terlalu lama kita memiliki karakter dunia, sifat dunia, dan terlalu lama kita mencintai gaya hidup dunia, maka
Tuhan mau melakukan pendidikan ulang. Ya, kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan-perusahaan besar atau BUMN, biasanya mereka mempunyai pusat-pusat pelatihan atau pusdiklat untuk menggembleng karyawan-karyawan baru, ya, supaya mereka mengerti visi misi perusahaannya dan mereka bisa mengikuti alur kerja perusahaan itu dengan baik. Nah, itu pusdiklat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga mempunyai pusdiklat untuk kita. Ada pendidikan ulang, ada pelatihan ulang supaya kita terlatih menjadi seperti Kristus. Dan di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Tuhan tidak ngelus-ngelus ya seperti bayi yang dielus-elus sama ibunya. Ada masa ketika kita masih kecil, kita masih baru lahir, baru terima Tuhan Yesus, kita masih kanak-kanak rohani. Apa yang kita minta kita disediakan oleh Tuhan. Kita berdoa, Tuhan menyatakan mujizat, ya Tuhan menyatakan tanda-tanda yang ajaib buat kita. Itu karena kita masih kanak-kanak rohani. Walaupun orang mengalami mujizat, mendapat karunia-karunia roh dalam pengalaman saya, tidak banyak mereka berubah karakter. Kadang-kadang mereka bisa melunjak karena mereka sudah memiliki karakter-karakter atau pengalaman-pengalaman rohani. Disitulah peran bahwa Tuhan perlu menghajar orang yang dikasihnya. Menghajar orang yang dikasih itu dalam bahasa aslinya adalah dipukul ulang-ulang. Karena apa? Kalau kita melihat ada anak yang bandel, nakal, misalnya nggak mau belajar, nggak mau membantu orang tua, males-malesan, ya waktu masih kecil begitu, biasanya orang itu akan mendidik dengan keras, ya dipukul misalnya. Ada seorang kenalan saya dulu pada waktu masih kecil, dari cerita untuk mendidik dia supaya tidak bangun siang, ya tidak malas-malesan, ibunya itu ambil satu ember langsung diguyur di mukanya waktu dia masih tidur sampai dia geragapan basah kuyup. Ini cara orang-orang mendisiplin anak-anaknya. Nah, Bapa di surga juga memiliki cara yang sama untuk mendisiplin kita, mendidik kita, supaya karakter lama ini bisa terpotong, ya, bisa tersunatkan, lepas dari diri kita dan kita dicampokkan dengan hati yang baru, yaitu hati Kristus. Didikan Tuhan untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang bisa diandalkan oleh Tuhan, bisa dibanggakan oleh Tuhan, seperti kayak kisah Ayub. Allah bisa begitu bangga terhadap Ayub. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai 7, Tuhan mengingatkan melalui Paulus, Tuhan memiliki cita-cita, Tuhan memiliki kerinduan supaya orang-orang yang dipilihnya, ya orang-orang yang dituntunnya selama ini untuk menjadi umatnya, itu memiliki 3 karakter. Saya bacakan 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai 7 ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, saudara, jadi di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6 ini, Tuhan melatih kita itu pertama menjadi seorang prajurit. Ya, seorang prajurit itu dididik keras, dididik dengan penuh disiplin, dengan kondisi-kondisi yang sangat tidak menyenangkan, kondisi-kondisi yang tidak membuat seorang anak yang manja itu bisa bertahan. Karena apa? Seorang prajurit itu akan diterjunkan di hutan, di rawa-rawa, di tempat-tempat yang gersang, yang sulit untuk bisa mendapatkan makanan enak, dan mereka harus survive, mereka harus bisa lolos, harus selamat hidup ya dari kondisi-kondisi yang ekstrim seperti itu. Nah, ini seorang prajurit. Dan saudara perhatikan, seorang prajurit yang sedang berjuang, ada kata berjuang. Nah, prajurit itu tidak ditentukan untuk hidup nyaman di villa, di sofa, di tempat yang nyaman. Seorang prajurit tidak dikirim ke diskotik, nightclub, ya, tidak ditentukan untuk santai-santai di kolam renang atau di pantai. Seorang prajurit itu ditentukan untuk berjuang, maju ke medan perang. Pada waktu orang maju ke medan perang, prajurit itu
harus tidak boleh memusingkan dirinya. Misalnya, aduh aku nggak dapat es krim, aduh aku nggak dapat daging steak, ya aku nggak dapat pizza dan lain-lainnya. Nggak bisa kita protes seperti itu kepada komandannya. Supaya dengan demikian, ayat yang keempat tadi, berkenan kepada komandannya. Jadi seorang prajurit yang mau diandalkan, seorang prajurit yang mau dibanggakan adalah seorang yang dapat mengemban tugas komandannya tanpa banyak bicara, tanpa protes. Semuanya dilakukan dengan segenap hati. Ini prajurit yang diinginkan oleh Tuhan. Orang-orang Kristen zaman sekarang ini terlalu disantaikan, terlalu dininabobokkan, terlalu dimanja dengan keadaan dunia ini, sehingga tidak bertahan ketika menghadapi tekanan-tekanan yang keras. Kita dicekoki dengan bahasa-bahasa teologis yang meninabobokkan kita, yang memanjakan kita. Misalnya, Tuhan Allah itu baik, segala persoalan akan ditanggung oleh Tuhan dan akan menjadi beres. Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, engkau akan menghasilkan mujizat yang besar dalam hidupmu dan semua masalah akan dibereskan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang membuat banyak orang Kristen menjadi bantet atau kerdil hatinya. Karena hatinya tidak berkembang menjadi orang-orang yang bisa diandalkan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Hanya sedikit orang mau mendengar panggilan Tuhan, hanya sedikit orang yang mau memperhatikan apa yang dikehendaki Tuhan. Hanya sedikit orang yang memperhatikan amanat agung. Ya, selebihnya adalah orang yang lebih suka berada di zona nyaman. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang Kristen yang maunya hidup di zona nyaman ini tidak cocok dengan kekristenan yang di dalam pikiran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau orang-orang itu adalah prajurit-prajurit yang bisa diandalkan untuk membawa kemuliaan Tuhan. Di dalam surat Petrus pasal yang ke-29, dan Tuhan mengatakan bahwa kita adalah imamat rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Tuhan yang harus menjadi kebanggaan Tuhan. Dan inilah kita. Dalam diri orang Kristen itu ada 3 hal yang saudara harus pahami, yang dijadikan satu karena Tuhan Yesus sudah merangkup 3 fungsi tadi menjadi satu dan diwariskan kepada kita, yaitu pertama adalah fungsi raja. Saudara, orang-orang Kristen harusnya menjadi pemimpin untuk membawa orang bisa datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Harusnya seperti itu. Jadi jangan menjadi bunglon yang dunia menjadi hijau, kita menjadi hijau, dunia menjadi merah, kita menjadi merah, itu bunglon ya. Tetapi seorang harus bisa menetapkan sebuah prinsip, sama seperti raja itu bisa menetapkan sebuah prinsip bahwa jalan kebenaran dan hidup satu-satunya hanya di dalam Yesus. Terus yang kedua, orang Kristen itu dipanggil menjadi imam. Menjadi imam itu berarti berbicara tentang mewakili manusia dengan Allah. Dalam perjanjian lama, orang-orang waktu mau menghadap Allah harus diwakili oleh imam yang datang membawa darah, membawa korban ke ruangan Maha Kudus, dibawa oleh seorang imam. Dan kita, orang-orang Kristen ini, harus bisa menjadi imam bagi dunia ini, membawa syafaat kita, doa syafaat kita kepada Bapa di sorga. Dan itu sebabnya kalau orang Kristen tidak memiliki hati berdoa syafaat, tidak punya kerinduan untuk berdoa, itu sudah menyalahi kodrat yang diingini oleh Tuhan. Ya, kalau orang Kristen hanya senang nonton, hura-hura, santai, pesta, tidak punya hati untuk berdoa, itu menyalahi kodrat. Terus yang ketiga, seorang Kristen itu harus menjadi seorang nabi. Nah, nabi ini berbicara tentang seorang yang dipilih oleh Allah untuk berbicara, menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Orang Kristen, apapun level pendidikannya, apapun usianya, apapun jenis kelaminnya, Tuhan menentukan saudara dan saya untuk berbicara atas nama Tuhan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan. Dalam arti, setiap orang Kristen harus memiliki kesaksian yang menjadi berkat, menjadi terang dan garam di sini. Jadi 3 fungsi ini harusnya ada dalam diri kita. Dan saudara, kalau saudara tidak mau dididik seperti seorang prajurit, tapi maunya sendiri, saudara tidak bisa memikul atau menjabat 3 fungsi tadi, raja, nabi, dan imam. Terus yang ayat kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Saudara, kalau orang mau bertanding, ya, berlaga di dalam sebuah pertandingan sport, itu pasti tujuannya satu adalah menjadi juara, mendapat mahkota. Pada waktu itu mendapat mahkota. Kalau zaman sekarang mendapat piala, piagam, ya.
Kalau seorang bertanding dan tidak punya kerinduan atau keinginan menjadi juara, mendapatkan mahkota, maka perjuangannya dalam pertandingan itu sia-sia karena tidak ada motivasi. Dia pasti malas-malasan, pasti dia akan mudah menyerah. Tetapi kalau orang itu memiliki hati untuk merebut mahkota, juara, maka dia akan berjuang keras dan mengikuti aturan-aturan dalam pertandingan itu. Saudara, Tuhan mau mendidik kita itu harus memiliki sebuah tujuan yang jelas. Tujuan seorang Kristen yang sejati harusnya mengerti bahwa tujuannya adalah surga. Tujuannya adalah kehidupan yang kekal. Tujuannya adalah bersama-sama dengan Allah dalam kemuliaannya. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Itu adalah tujuannya. Ya, sampai ke sana. Di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 ya, orang yang setia sampai mati akan mendapat mahkota kehidupan. Dalam hidup sehari-hari ada banyak tantangan. Dalam hidup sehari-hari saudara akan banyak bentrokan-bentrokan, kekecewaan-kekecewaan, kerugian-kerugian yang diciptakan oleh lingkungan saudara. Ya. Nah, tetapi orang Kristen sejati tidak boleh terpengaruh dengan keadaan. Saudara yang mudah stres, saudara yang mudah tersinggung, saudara yang mudah terpanah oleh kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu tidak akan bisa menang dalam pertandingan ini. Saudara harus bisa mengendalikan suasana hati, ada penguasaan diri supaya saudara bisa fokus terus kepada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Fokus terus terhadap target yang harus dicapai, yaitu mahkota kehidupan. Terus yang ketiga adalah seorang petani. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah ia pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, kita dididik untuk menjadi seorang pekerja yang keras. Bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, saya mau menekankan ayat yang ke-6 ini dalam sebagian besar dari topik dalam pembicaraan selanjutnya ya. Saya akan menekankan ayat yang ke-6 ini dalam pembicaraan yang selanjutnya supaya Bapak Ibu bisa mengerti kenapa kita menjadi orang Kristen. Kenapa kita melayani. Itulah sebabnya dalam pemuritan saya mendidik saudara-saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kesetiaan pada panggilan Tuhan sebagaimana yang sudah saya teladankan kepada saudara. Perlu kesetiaan. Di zaman now ini orang mudah sekali saling mengkhianati karena di dunia ini yang zaman sekarang ini yang ada adalah kepentingan. Jadi kalau ada kepentingan baru ada kesetiaan. Misalnya begini, saudara bisa berkongsi sama teman begitu selama kepentingan saudara masih diuntungkan ya. Tapi begitu mulai berat sebelah, misalnya teman yang lebih diuntungkan, nah mulai terjadi keretakan hubungan tadi. Saudara bekerja di sebuah perusahaan selama masih mendapat gaji yang bagus, selama masih punya relasi dengan pimpinan yang bagus, maka orang bisa setia. Tetapi ketika dia sudah mulai kecewa dengan gaji atau karakter pimpinannya, dia mulai mencoba untuk meninggalkan perusahaan itu. Di dalam pelayanan pun seringkali juga seperti itu. Kesetiaan adalah suatu barang yang mahal. Di dalam pemuritan ini kita dididik untuk memiliki kesetiaan. Pada saat di dalam pelayanan kita ini tidak ada jaminan apapun. Pada saat secara fisik, secara finansial pelayanan ini tidak memberi jaminan apapun pada saudara. Dan itulah ujiannya apakah kita memiliki kesetiaan pada panggilan Tuhan atau tidak. Terus yang kedua, dalam pemuritan ini kita diajar untuk menguasai diri sedemikian rupa sehingga tidak ada pencemaran di dalam karakter. Tidak ada pencemaran dunia, kita biarkan menyusup atau dekem atau menetap di dalam pribadi kita. Kita tidak mau izinkan penyusupan atau pencemaran itu tinggal dalam diri kita. Anda harus berjuang untuk mengalahkan karakter dosa. Para pelayan yang masih mudah tersinggung, ya masih cinta uang, masih punya pikiran negatif pada orang lain, pada pimpinan, masih punya pikiran yang cabul, itu tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Terus saya mengajarkan yang ketiga adalah bekerja sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, di situ saudara belajar bagaimana membagi waktu. Waktu untuk keluarga, waktu untuk melayani sesama jemaat pelayanan, waktu untuk bekerja. Kita posisi yang paling sulit saudara. Karena di dalam pelayanan ini kita tidak mengandalkan ada PK, ada persembahan untuk mencukupi kebutuhan kita masing-masing. Tapi kita dididik, kita bekerja seperti Paulus ya untuk mencukupkan kebutuhannya maupun untuk pembiayaan pelayanan. Nah di situ ujiannya saudara. Bekerja sepenuhnya untuk Tuhan di pekerjaan di kantor, di dagang,
atau di usaha, di tani dan sebagainya itu saudara pakai sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara membangun keluarga, mendidik anak-anak, saudara didik untuk memuliakan Tuhan. Terus yang keempat adalah punya tanggung jawab. Pelayanan kepada Tuhan ini bukan sambilan. Saudara melihat jiwa-jiwa itu, saudara harus melihat seperti emas, walaupun jiwa-jiwa itu bukan pribadi-pribadi yang memberikan keuntungan finansial secara langsung. Dalam pelayanan ini saudara tidak pernah diuntungkan secara materi, saudara tidak dapat apa-apa. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melayani dengan rasa tanggung jawab terhadap jiwa-jiwa itu, saudara menjaga asetnya Tuhan, saudara menjadi penjaga asetnya Tuhan, karena setiap orang itu diingini oleh Tuhan. Jadi kalau saudara tanggung jawab benar-benar supaya orang ini maju, supaya orang ini tobat, itu saudara menyenangkan hati Bapa. Nah, kita terus dididik untuk melayani dengan kondisi yang ditempa dengan keras. Tidak ada di antara kita yang melayani untuk mendapatkan uang, untuk penghidupan semata-mata dari persembahan. Kita melayani dengan prinsip lebih baik memberi daripada diberi, ya. Maka orang yang melayani di tempat kita ini dilatih untuk memiliki mental yang kokoh, mau memberi tanpa imbalan dan memiliki kesetiaan pada pekerjaan Tuhan. Tekanan yang begitu besar pada jemaat mula-mula itu menginspirasi kita, ya, bagaimana kita melayani Tuhan. Karena jemaat mula-mula itu mengalami tekanan yang besar, ya, yang kejam, yang sadis itu, dan itu menolong mereka. Kolosium, sebuah arena pertandingan di kota Roma, itu merupakan saksi bisu yang masih bertahan sampai hari ini, bahwa betapa sulitnya menjadi orang Kristen di abad mula-mula. Nah, kesulitan dan penderitaan yang mereka alami itu memberikan keuntungan buat jemaat mula-mula. Satu, membangkitkan kemurnian hati melayani Tuhan, karena mereka nggak punya pilihan. Mereka harus murni. Menjadi Kristen pada waktu itu sama dengan menyerahkan leher mereka di tali gantungan. Dua, menyadari bahwa hidup ini singkat dan tidak ada kesempatan untuk bersenang-senang dan memanjakan diri. Mereka sadar, mereka akan menghadapi maut ketika orang tahu bahwa mereka menjadi Kristen, ketika penguasa tahu bahwa mereka menjadi Kristen. Dan dengan tekanan berat, tidak memberi kesempatan buat kedagingan manusia lama itu bangkit lagi. Bayangin ya, mereka nggak akan punya kesempatan buat hura-hura, mereka tidak punya kesempatan kalau zaman sekarang ini pergi ke diskotik, makan-makan, pesta-pesta, ya, jalan-jalan, rekreasi. Mereka nggak punya kesempatan seperti itu karena orang-orang Kristen yang mula-mula adalah orang-orang yang terdiri dari orang miskin, budak-budak, orang-orang yang tidak punya pengharapan dan masa depan. Ya, mereka hanya berserah diri kepada Tuhan untuk kehidupan yang kekal. Nah, kita belajar dari gereja mula-mula yang dilayani oleh para rasul dan murid-murid dari generasi kedua dan ketiga. Ya, generasi kedua itu seperti Timotius, generasi ketiga itu seperti Polikarpus, Clemens, dan sebagainya. Mereka melayani hanya untuk satu tujuan, yaitu mengerjakan amanat agung Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu saja. Tidak ada maksud untuk mencari keuntungan materi, tidak ada udang di balik bakwan, ya mereka tidak punya itu semua. Keberanian untuk mati, keberanian untuk disiksa, miskin, kehilangan keluarga adalah bukti bahwa mereka berhasil memahami hidup bersama Kristus, memahami bagaimana menjadi orang yang seperti Kristus. Ini kebanyakan memang berbeda dengan gereja zaman now yang sebetulnya secara fisik tidak memiliki tantangan, tetapi secara jiwa, secara roh itu tantangannya sebenarnya lebih berat dari gereja mula-mula. Kenapa? Karena pada saat zaman now ini, ya, kita semua memiliki fasilitas kehidupan untuk di zona nyaman. Saudara punya HP Android, saudara punya internet, saudara punya televisi, saudara punya kehidupan dugem, saudara memiliki kendaraan mewah, rumah mewah, pekerjaan yang baik, ya beberapa orang bisa mendapatkan seperti itu. Ini adalah media potensial untuk menghidupkan manusia lama. Lama pemuritan yang kita sudah bangun, ya, beberapa saudara sudah mengikuti bertahun-tahun pemuritan ini, bisa sudah 2 tahunan, ya. Ada orang-orang yang sudah selesai sekolah Alkitab atau sekolah teologi, itu tidak bisa menjamin perubahan karakter seseorang jika ia sendiri tidak mau berubah. Kenapa? Saya menemukan begini, ya, tolong perhatikan baik-baik, bahwa masa lalu yang berat, ya, masa lalu ketika banyak penolakan, hidup yang di bawah tekanan, atau orang tua yang menolak anaknya, ya, atau seorang anak yang
yang keluarganya berantakan begitu, itu membentuk orang-orang yang susah diajar, orang-orang yang memiliki karakter duniawi yang keras seperti Firaun. Nah, saudara, ternyata sekolah Alkitab, ternyata pemuritan, ternyata khotbah-khotbah, ternyata bahkan mujizat, bahkan penglihatan-penglihatan, pengalaman-pengalaman supranatural itu tidak serta-merta bisa mengubah karakter orang. Untuk itu masing-masing bertanggung jawab mengembangkan karakter ilahi, terutama untuk kita yang melayani Tuhan itu harus berani kita mengembangkan karakter ilahi dengan kita mengkerat, kita memotong manusia lama. Kita dilatih untuk tidak mudah sakit hati, tidak mudah tersinggungan, kita dilatih untuk tidak pelit, tidak serakah, dan harus mudah mengabaikan friksi-friksi yang tidak penting, ya, persinggungan-persinggungan dengan saudara yang lainnya. Ya, itu semuanya pepesan kosong yang tidak ada manfaatnya. Kita dilatih tidak perlu mengasihani diri sendiri dengan belajar bagaimana memahami penderitaan para rasul di abad yang mula-mula. Setiap kita pasti punya masalah, setiap kita punya pergumulan. Ada orang yang dikhianati temannya, dikhianati pasangannya, dikhianati anaknya, ada anak yang tidak diperhatiin, tidak dikasih. Orang tua, saya kemarin melayani ada satu anak muda yang orang tuanya tidak terlalu memperhatikan dirinya dan tidak pernah pulang, ya jarang pulang, jarang ketemu begitu, hanya kasih duit itu dia protes gitu. Dan saya katakan, kau mempunyai masa depan sendiri, kau tidak boleh terpengaruh oleh kondisi orang tuamu. Kalau engkau terpengaruh dan misalnya menjadi pemadat, pemabuk, ya merusak diri, yang rugi engkau sendiri. Ya. Nah, saudara, kita belajar, kita dilatih untuk tidak perlu mengasihani diri sendiri. Kita belajar memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan diri kita menjadi sempurna seperti Kristus. Nah, Tuhan tuntutannya adalah jika hidup keagamaan kita tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, artinya seperti kebanyakan orang-orang beragama, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Ya, Matius 5 ayat 20. Apapun kesulitan yang dihadapi, kita harus kuat, tidak boleh cengeng, apalagi tukang ngambek. Itu orang-orang yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Lukas pasal 16 ayat 10 selalu saya ingat. Kalau kamu setia pada perkara kecil, kamu akan diberi tanggung jawab atau kepercayaan pada hal yang besar. Kalau kamu tidak setia pada perkara yang kecil, kamu tidak akan diberi tanggung jawab untuk perkara yang besar. Nah, saudara, itu sebabnya perhatikan baik-baik ketika kita dilatih untuk memiliki kemurnian. Sehingga naluri cinta akan uang, gengsi, atau harga diri itu dikupas habis. Kita dilatih untuk memperhatikan sesama sehingga tidak menjadi manusia yang egois. Kita dilatih berkorban baik waktu, tenaga, uang, supaya kita bukan menjadi orang-orang yang tidak peduli orang lain, orang-orang yang pelit, orang-orang yang hidup untuk diri sendiri. Ya, kita dilatih memiliki kesetiaan. Memang mudah untuk menjadi orang yang hidup dengan standar seorang biara. Ya, itu mudah sekali. Hanya cukup punya hati, menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya, ya, tanpa punya keluarga, tanpa punya pekerjaan dan jemaat yang menopang. Ya, tetapi pelayanan kita dibangun dengan dasar kita memberi sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi kita bertanggung jawab atas penghidupan kita. Kita belajar, walaupun kita harus menghidupi penghidupan kita sendiri, tapi kita belajar untuk memiliki penundukan diri kepada kepemimpinan rohani dan setia dengan satu dengan lainnya. Saya kira ini sulit dimengerti banyak orang, di mana kesetiaan orang zaman now itu tergantung kepada uang, pada fulus. Karena kita adalah orang-orang yang berpengharapan, yakni merindukan mahkota kehidupan. Artinya kita dapat mengakhiri pertandingan di dunia ini dengan baik. Kita harus teruji mengerjakan tugas panggilan Tuhan sampai ke garis finish. Ya, seperti seorang olahragawan, seorang pelari maraton, saudara harus sampai ke garis finish, sampai akhir hayat kita. Ya, kita dilatih hanya ada satu mimpi dalam hidup kita, yaitu kehendak Bapa jadi dalam hidup kita. Saya kemarin membaca kisah Salomo di 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Saya terkesan dengan sebuah pernyataan Tuhan yang menyatakan bahwa saat ini aku berkenan kepada tempat ini. Ya, maksudnya bait yang dibangun oleh Salomo, dan Tuhan berbicara kepada saya, apakah kamu tidak ingin aku berkenan di dalam bait yang ada di dalam hatimu? Maka benarlah apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 yang mengatakan bahwa hidupku bukanlah aku lagi tetapi Kristus yang ada di dalamku. Ini untuk
menyadarkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus benar-benar serius mengiris ketergantungan kita menikmati kesenangan dunia. Kita harus benar-benar serius memotong semua ikatan jiwani kita dengan dunia, dengan iblis. Saudara harus benar-benar serius memotongnya. Sifat-sifatmu yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu nanti akan jadi jerat, akan menjadi celaka buat saudara. Saya sudah terlalu banyak melihat orang-orang yang akhirnya mengalami penyesalan karena mereka tidak sempat lagi untuk mengubah karakter mereka, dan itu menjadi jerat dalam hidup mereka. Nah, tidak heran Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 19 ayat 23-24 itu ya. Nah, saya bacakan ayat 23-24. Yesus berkata kepada muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mengapa orang kaya sulit sekali masuk di dalam kerajaan surga? Di dalam tulisan aslinya dikatakan sukar sekali berasal dari kata diskolos, ya artinya sangat sulit, ya very difficult, sangat berat. Sedangkan orang kaya berasal dari kata plausios, artinya orang yang makmur, orang yang berkelimpahan. Nah, orang-orang yang mengalami kemakmuran, artinya orang-orang yang hidup di dalam zona nyaman. Ini bukan bicara soal orang yang duitnya banyak doang ya, konglomerat dan sebagainya, bukan. Tetapi ini berbicara tentang orang-orang yang sudah terlalu lama hidup di dalam zona nyaman yang tidak perlu khawatir. Bisa jadi karena dia sudah punya pekerjaan yang mapan, ya, punya bos yang baik, yang memberi gaji yang murah hati, ya. Mungkin saudara berada di dalam lingkungan masyarakat yang sudah tertib seperti orang-orang di Eropa, ya Eropa Barat itu semuanya sudah ditata dengan rapi oleh pemerintah sehingga orang tidak perlu khawatir dengan masa tua. Saya pergi ke Australia, orang-orang tua di sana sudah dijamin tidak akan jadi gelandangan. Bahkan gelandangan pun digaji oleh pemerintah 2 juta 2 minggu kalau nggak salah, ya bisa dibayangin. Nah, orang-orang seperti ini tidak butuh Tuhan karena semuanya sudah dicukupi. Nah, itulah kehidupan orang-orang zaman sekarang. Nah, saudara dikasih Tuhan, dikatakan di situ, aku berkata kepadamu, ya sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, artinya sukar sekali seorang pleusios itu masuk di dalam kerajaan surga. Ya, orang-orang yang wealthy, orang-orang yang makmur, orang-orang yang di zona nyaman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus sampai kepada satu pemahaman bahwa hidup di bumi ini singkat sekali. Ya, dan itu adalah sebuah persiapan sebetulnya untuk kehidupan yang kekal. Itu sebabnya ini kesempatan di bumi ini untuk setiap kita, saudara dan saya, mengerjakan keselamatan menjadi satu-satunya perjuangan hidup. Saudara, pernyataan saya ini bisa bertabrakan dengan doktrin bahwa kita diselamatkan karena iman. Saudara, kita memang diselamatkan karena iman, tetapi iman yang kita dapat dari Tuhan itu bukan iman yang terus kemudian kita abaikan, terus kita tidak berbuat apa-apa. Yakobus pasal 2 mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati dan kosong. Ya, artinya kalau saudara punya iman tetapi saudara tidak mengerat kehidupan lama, saudara masih hidup di dalam dunia yang lama, hidup kedagingan, maka imanmu tidak ada hasilnya. Imanmu menjadi sia-sia. Engkau harus dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga dan 5, dilahirkan dari air dan roh. Ya, ini bukan bicara kalau saudara dilahirkan roh kemudian saudara bisa berbahasa roh, bukan. Orang yang dilahirkan dari air dan roh itu artinya orang yang hidup benar-benar dalam pertobatan dan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah, kembali kepada Matius pasal 10 tadi, Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai di atas bumi, tetapi pedang." Bisa bayangin kenapa Tuhan membawa pedang? Bukan di sini, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kenapa? Karena pedang ini kan fungsinya untuk memotong. Tuhan datang untuk saudara dipotong, dipisahkan dari zona nyaman, dari kesenangan dunia, dari kemabukan dunia.
Nah, di sini ayat 35, 37, saudara, Tuhan berkata, aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ya, maksudnya apa? Kita dipotong, kita dilepaskan, kita dipisahkan dari filosofi, dari kebiasaan-kebiasaan, dari kebanggaan-kebanggaan keluarga yang menjadi jerat pertumbuhan kita mengenal Tuhan. Seperti topik ini, bahwa Tuhan Yesus bukan membawa perdamaian secara fisik di dunia ini, tetapi Ia mengajari umatnya bagaimana berdamai dengan Bapa. Ya, kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 11-14, ya, di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, tuntutan hukuman karena dosa, Roma 6 ayat 23 kan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tuntutan maut dalam hidup kita karena dosa yang lama itu sudah dipakukan di kayu salib, sudah ditebus dengan lunas oleh Tuhan. Tetapi selanjutnya saudara harus tetap mengerjakan tugas perdamaian dengan Bapa ini dengan penuh tanggung jawab. Dengan saudara di sini dikatakan menanggalkan tubuh yang berdosa. Nah, menanggalkan manusia lama adalah soal kemauan berjuang atau tidak. Ya, bukan masalah mistis ya. Saudara, bukan berarti kalau saudara sudah bisa nangis-nangis karena menyesali dosa. Ketika saudara tersentuh oleh satu firman Tuhan, itu lantas saudara harus menjadi orang yang baik, ya, saudara yang bebas keinginan jahat, bukan. Tetapi itu mau atau tidak mau berjuang untuk menanggalkan manusia lama. Dan ini membutuhkan kesadaran intelektual. Kesadaran intelektual akan naluri dosa. Saudara harus bisa nyandak, bisa mengerti, bisa menyadari, oh saya ini ada naluri dosa. Oh saya ini ada hal yang jahat dalam diri saya. Misalnya begini, saudara sering kan bertemu dengan orang yang tukang gosip, ya suka ngomongin orang begitu. Orang yang ngegosip, orang yang suka ngomongin orang itu tidak akan menyadari bahwa dirinya itu ada yang nggak beres. Ya paling nggak di sininya nggak beres gitu ya. Karena yang dilihat adalah orang lain yang salah, dirinya benar begitu. Tapi kalau ada seorang penggosip itu menyadari, oh saya ada masalah di sini, ya sehingga saya selalu tidak suka sama orang. Saya tidak suka sama gembala saya tidak suka sama pemimpin negara saya tidak suka sama guru saya tidak suka sama orang lain, dan seterusnya. Ini ada yang nggak beres di sini, dan dia mau bertobat. Nah, di situ baru dia akan bisa menjadi manusia baru setelah dituntun satu tahap demi tahap oleh Roh Kudus. Nah, karena kesucian hidup ini bukan perubahan secara dramatis atau secara mistis ya, tetapi suatu proses bertahap terus menerus sampai kita menjadi sempurna. Dan ini butuh keberanian untuk tidak mengasihani dunia dan tidak kompromi dengan dosa. Kalau orang mau menjadi jahat itu gampang. Orang mau memberontak kepada otoritas firman Tuhan itu gampang. Mudah sekali. Karena apa? Sesuai pengalaman saya melayani orang-orang, ya iblis itu menggunakan cara-cara yang licik dan mistis ya untuk mengubah orang, untuk menipu orang. Saya melihat orang-orang yang berhubungan dengan dunia okultisme seperti sihir, kesaktian, bela diri, ya. Orang-orang yang mengikatkan diri dengan kebiasaan buruk, misalnya kemabukan, perzinahan, penipuan, orang-orang yang membiarkan dirinya hidup di dalam kepahitan, kebencian, dendam, ya. Otak mereka itu seperti dicuci, dihipnotis, dan dirusak sama sekali oleh iblis. Ya, saya ketemu dengan orang yang suka sekali tukang bohong gitu, dilayani kayak apa, nggak mengerti bahwa sifatnya itu jelek sekali. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena Tuhan datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Inilah kesempatan satu-satunya. Saya bilang kesempatan satu-satunya, karena kita selama masih hidup itu adalah kesempatan
untuk mengerat terus-menerus, untuk memotong terus-menerus sifat daging kita. Saya berdoa saudara berhasil dalam perjuangan hidup ini dan memasuki kehidupan yang baru yang diubahkan oleh Tuhan, yang dipandang oleh Tuhan sebagai seorang yang sempurna, seorang yang melampaui kebenaran ataupun hidup keagamaan alih-alih Taurat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.